Ketegangan antara Indonesia dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia memanas, bukan hanya karena persaingan poin, tapi juga karena isu pemain naturalisasi. Warga dan media Cina mulai bersuara lantang, menyindir kebijakan Indonesia yang dianggap terlalu agresif dalam rekrut pemain keturunan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Pascal Struijk yang disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Media Cina seperti Sohu bahkan menyorot kemungkinan kehadirannya sebagai ancaman besar, dengan tajuk yang memancing reaksi publik. Ketidakpuasan netizen Cina makin menjadi, dengan banyak komentar sinis yang menggambarkan keputusasaan atas prestasi timnas mereka. Beberapa dari mereka mempertanyakan mengapa proses naturalisasi terlihat lebih mudah di negara lain, sementara Cina sendiri mengalami hambatan internal. Ada pula yang menuduh bahwa langkah Indonesia layak diinvestigasi karena jumlah pemain naturalisasi yang dianggap terlalu banyak dan terlalu kuat. Pihak PSSI tak tinggal diam dan langsung merespons kekhawatiran tersebut. Melalui Arya Sinulinga, PSSI menyatakan bahwa tidak ada pemain naturalisasi baru yang akan diturunkan pada laga melawan Cina bulan Juni nanti. Ia menegaskan bahwa kualitas pemain saat ini sudah cukup solid, merujuk pada penampilan mereka saat menghadapi Australia dan Bahrain. Laga melawan Cina bukan sekadar pertandingan biasa, tapi juga menjadi simbol pertarungan strategi dan kebijakan antar dua federasi. Cina saat ini berada di posisi sulit dan harus menang jika ingin lanjut ke babak selanjutnya. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan yang semakin kuat. Meski banyak pihak meragukan legalitas proses naturalisasi Indonesia, semua pemain yang dipanggil sudah melalui proses verifikasi ketat dari FIFA. Selama regulasi dipatuhi, kritik dari pihak luar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Pandit sepak bola asal Amerika Serikat Edward Reynoso kembali membuat pernyataan kontroversial soal timnas Indonesia. Sebelumnya, ia sempat menyebut Indonesia sebagai salah satu tim terburuk di Piala Asia 2023, hanya lebih baik dari Hong Kong berdasarkan peringkat FIFA. Dalam podcast The Give and Go, ia bahkan merendahkan skuad Garuda sebagai tim bocah dan anak-anak TikTok karena rata-rata usia pemain yang masih muda. Namun setelah Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 lewat penalti Asnawi Mangkualam, Reynoso sempat mengakui kesalahannya dan menarik ucapannya. Meskipun telah mengakui kesalahannya, Reynoso tetap tidak memasukkan Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Dalam prediksinya, ia lebih menjagokan tim-tim seperti Irak, UEA, dan Arab Saudi untuk lolos dari putaran ketiga dan keempat kualifikasi zona Asia. Bahkan ketika menyebut tim-tim yang berpotensi melaju lewat jalur playoff, Reynoso mengesampingkan nama Indonesia. Ia mengaku sulit menentukan karena persaingan di Asia sangat ketat, tapi tetap tidak melihat Indonesia sebagai kekuatan utama. Pernyataan ini menuai reaksi dari para penggemar sepak bola Indonesia, yang merasa tim nasional mereka terus diremehkan meski menunjukkan progres signifikan. Di bawah pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia berhasil mencetak kemenangan penting atas Bahrain, membuka peluang ke putaran keempat. Reynoso sendiri menyadari bahwa ia memiliki banyak penonton dari Indonesia, namun tetap bersikukuh dengan analisisnya. Reynoso menganggap Arab Saudi sebagai tim yang paling pantas mewakili Asia di playoff antar konfederasi, karena faktor pelatih mereka, Hervé Renard. Ia menilai kepemimpinan dan pengalaman Renard membuat Arab Saudi unggul dibanding tim-tim lain. Meskipun Indonesia menunjukkan peningkatan dari sisi performa dan kedalaman skuad, Reynoso tidak yakin mereka mampu melewati tim-tim kuat lainnya. Performa Eliano Reinders bersama PEC Zwolle kembali menyita perhatian publik. Pemain timnas Indonesia itu tidak bermain di posisi aslinya sebagai gelandang, melainkan ditempatkan sebagai wingback kanan. Meski tampil di posisi yang jarang ia isi sebelumnya, Eliano justru menunjukkan performa luar biasa selama 90 menit penuh. Aksi-aksinya di sisi kanan lapangan menjadi senjata utama Zwolle dalam menekan pertahanan lawan. Penampilan apik Eliano langsung menuai banyak pujian, salah satunya dari YouTuber sepak bola tanah air, Yusa Nugraha. Dalam video ulasannya, Yusa menyoroti perkembangan signifikan Eliano selama beberapa pekan terakhir, terutama dalam sesi latihan bersama PEC Zwolle. Ia menyebut bahwa Eliano semakin nyaman bermain sebagai wingback, bahkan menunjukkan ketajaman dalam mencetak gol dan assist. Menurutnya, meski bukan bek sayap murni, Eliano justru tampak lebih efektif saat diberi peran menyerang dari sisi kanan. Yang mengejutkan, bukan hanya aspek ofensifnya yang menonjol, tetapi juga kontribusinya dalam bertahan. Yusa memuji aksi-aksi defensif Eliano yang dinilai solid dan patut diapresiasi. Ia menegaskan bahwa perubahan posisi ini menjadi angin segar, terutama karena sebelumnya Eliano dikenal sebagai pemain menyerang. Kini, dengan peran barunya, ia membuktikan diri sebagai sosok yang lebih lengkap dan fleksibel.
Peningkatan performa ini menjadi kabar baik bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang tengah menyusun strategi menghadapi laga penting kontra Cina dan Jepang. Sebelumnya sempat dicoret dari skuad oleh Sintayong, kini Eliano justru menjadi kandidat kuat untuk kembali memperkuat timnas. Laga melawan Cina yang akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di SUGBK menjadi momen yang sangat krusial. Jika Kluivert berani memberikan kepercayaan lebih, Rangers bisa menjadi kejutan tak terduga di sisi kanan pertahanan sekaligus lini serang. Keputusan PSSI menolak tawaran laga uji coba dari timnas Rusia membuat media Vietnam terkejut dan mempertanyakannya. Arya Sinulinga mengungkap bahwa Rusia sebenarnya telah mengajukan undangan resmi kepada timnas Indonesia untuk bertanding di FIFA Matchday September 2025. Namun, besar kemungkinan undangan itu akan ditolak demi fokus pada agenda lain. Menurut Arya, PSSI tengah menyusun rencana turnamen mini yang akan melibatkan negara-negara seperti Malaysia dan Lebanon sebagai lawan tanding timnas Indonesia. Langkah ini dinilai lebih strategis oleh federasi, karena lawan-lawan yang diundang berada dalam level persaingan yang lebih relevan bagi persiapan Garuda. Selain itu, turnamen mini ini dirancang sebagai pemanasan sebelum memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya menyebut bahwa keputusan final belum diambil karena jadwal September masih cukup jauh, sehingga PSSI masih membuka opsi lain. Meski begitu, penolakan terhadap tawaran dari Rusia menjadi sorotan karena status mereka sebagai tim kuat Eropa. Media Vietnam membandingkan situasi ini dengan laga yang mereka jalani melawan Rusia pada September 2024 lalu. Kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi Vietnam dan sekaligus bukti betapa beratnya menghadapi tim sekelas Rusia. Maka dari itu, media Vietnam merasa heran sekaligus kagum dengan keberanian Indonesia yang tampaknya lebih selektif dalam memilih lawan tanding. Bagi pelatih timnas Indonesia, laga uji coba memang bukan sekadar adu gengsi, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan taktis tim. Menghadapi Rusia bisa jadi terlalu berisiko, apalagi jika target utama adalah lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi. Lebih masuk akal jika lawan uji coba berasal dari level yang sebanding, sehingga bisa membentuk ritme permainan dan meningkatkan kepercayaan diri. Masa depan Mads Hilger bersama Twente kian jadi sorotan usai kabar ketertarikan sejumlah klub top Eropa mengemuka. Bek tengah timnas Indonesia itu saat ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2026, namun tanda-tanda kepergiannya mulai terlihat. Cedera yang sempat menghambat performanya musim ini tak menghalangi dirinya kembali merebut tempat utama di skuad Twente. Performanya yang konsisten membuat beberapa klub mulai melirik jasanya untuk memperkuat lini pertahanan mereka musim depan. Dua klub yang saat ini berada di barisan depan adalah Feyenoord dari Belanda dan Como dari Italia. Keduanya dikabarkan sudah melakukan pendekatan sejak bursa transfer sebelumnya. Selain dua klub tersebut, nama-nama besar lain seperti Bologna, Sevilla, dan PSV Eindhoven juga turut memantau perkembangan pemain 23 tahun itu. Hal ini menandakan reputasi Hilger sebagai bek muda potensial semakin diperhitungkan di Eropa. Laporan dari Football Transfers menguatkan spekulasi bahwa Hilger kemungkinan besar akan meninggalkan Twente pada akhir musim. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak klub, agen Mads yaitu Sarika mengonfirmasi bahwa sudah ada pembicaraan dengan beberapa klub. Ia menyebut bahwa komunikasi berjalan lancar, namun belum ada keputusan final karena semuanya masih dalam tahap penjajakan. Artinya, peluang Mads untuk pindah ke liga yang lebih kompetitif masih terbuka lebar. Penampilan Hilger di musim ini terbilang cukup solid meski dihantam cedera, dengan torehan 1 gol dan 1 assist dari 22 pertandingan. Usianya yang masih muda dan pengalamannya bermain reguler di Eredivisie membuatnya jadi incaran menarik bagi banyak klub. Jika transfer ini terwujud, maka Mads akan mengikuti jejak pemain Indonesia lainnya yang mulai menembus kompetisi elit Eropa. Yance Sayuri dan Yakob Sayuri menjadi korban tindakan rasisme usai pertandingan antara Malut United dan Persib Bandung. Insiden ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa rasisme tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun, dan menindaklanjuti kasus ini dengan melibatkan aparat penegak hukum. Erick bahkan menginstruksikan PSSI untuk aktif membantu proses hukum agar pelaku mendapat ganjaran yang setimpal. Erick mengingatkan bahwa semangat sepak bola Indonesia berada di bawah nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi keberagaman. Ia juga menyinggung insiden serupa ketika Indonesia menghadapi Gini dalam kualifikasi Olimpiade. Ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan tidak mengkritik sesama bangsa dengan cara yang tidak manusiawi. Erick pun mengajak seluruh elemen untuk menciptakan atmosfer sepak bola yang positif dan inklusif. PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator liga juga turut bersuara tegas terhadap tindakan tersebut. Direktur Utama LIB,
Ferry Paulus, menyatakan bahwa rasisme adalah bentuk pelanggaran serius terhadap semangat sportivitas dan persatuan yang diusung oleh kompetisi. Ia menyebut tindakan rasis tak hanya menyakiti korban secara individu, tetapi juga merusak iklim kompetisi secara keseluruhan. Oleh karena itu, LIB akan meningkatkan pengawasan dan melakukan edukasi kepada supporter. Ferry juga menegaskan bahwa sepak bola harus menjadi ruang inklusif, di mana setiap perbedaan dihormati dan dirayakan. Ia menekankan bahwa rasisme tidak boleh dibiarkan tumbuh, baik di dalam stadion maupun di media sosial. Langkah konkret seperti edukasi dan pengawasan akan diperkuat agar kasus serupa tak terulang. Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen sepak bola nasional untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan, keberagaman, dan rasa hormat satu sama lain. Asnawi Mangkualam, pemain timnas Indonesia yang kini berkarir di Liga Thailand, resmi masuk dalam skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi klub raksasa Inggris, Manchester United. Kepastian ini diumumkan langsung oleh otoritas Liga Thailand, Revo Thai League, yang turut merilis nama-nama pemain pilihan mereka untuk laga bergengsi tersebut. Laga ini akan menjadi ajang prestisius yang mempertemukan kekuatan gabungan pemain-pemain terbaik Asia Tenggara dengan tim sekelas Manchester United. Selain Asnawi, dua nama lainnya yang masuk daftar adalah Maung Luin asal Myanmar dan Irfan Fandi dari Singapura. Ketiganya dipilih karena konsistensi dan performa impresif di kompetisi domestik masing-masing. Asnawi sendiri saat ini bermain untuk Port FC di Thai League 1 dan telah menunjukkan penampilan stabil sejak bergabung. Keberhasilan masuk ke dalam skuad ASEAN All Stars membuktikan kualitas dan pengaruh besar yang ia miliki, tidak hanya di level nasional, tetapi juga regional. Ini sekaligus mempertegas bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level internasional. Nama Asnawi sebelumnya sudah santer disebut-sebut bakal bergabung dalam skuad All Stars. Namun, sempat ada keraguan karena pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut keterlibatan Asnawi dan Muhammad Ferrari masih harus menunggu restu dari pelatih kepala Patrick Kluivert. Kini dengan konfirmasi resmi dari Liga Thailand, keraguan tersebut akhirnya terjawab. Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda, akan menjadi pelatih skuad ASEAN All Stars. Dengan pengalamannya, banyak yang menanti bagaimana strategi dan racikan tim yang ia siapkan untuk menghadapi Manchester United yang dikenal penuh bintang dan pengalaman. Laga ini rencananya akan menjadi bagian dari tur pramusim Manchester United di Asia Tenggara. Keterlibatan Asnawi menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, mengingat laga ini akan disaksikan oleh jutaan penonton dari seluruh dunia. Tidak hanya menjadi ajang pembuktian individual, tetapi juga bisa menjadi batu loncatan karir Asnawi di masa depan. Penampilan melawan tim sekelas Manchester United bisa membuka mata klub-klub besar lainnya. Di sisi lain, Liga Thailand sendiri merasa bangga bisa berkontribusi dalam pembentukan skuad ASEAN All Stars. Mereka menilai kehadiran 3 pemain dari Thai League, termasuk Asnawi, menjadi bukti bahwa kompetisi mereka telah berkembang dan melahirkan pemain-pemain yang siap bersaing secara global. Ini sekaligus menjadi pencapaian diplomatik di dunia olahraga ASEAN. Laga ASEAN All Stars versus Manchester United juga menjadi simbol kerjasama sepak bola regional. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan ada peningkatan eksposur terhadap talenta-talenta Asia Tenggara. Penampilan seperti ini memberi panggung besar kepada pemain lokal yang seringkali terpinggirkan dari sorotan media global. Asnawi Mangkualam, yang dikenal dengan gaya bermain energik dan disiplin tinggi sebagai bek sayap, kini punya kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya melawan pemain kelas dunia. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para pesepak bola muda di Indonesia, bahwa kerja keras dan profesionalisme bisa membawa mereka ke panggung yang lebih besar. Dengan konfirmasi ini, publik sepak bola Indonesia kini hanya tinggal menantikan momen Asnawi tampil dengan seragam ASEAN All Stars di lapangan hijau. Dukungan penuh pun mengalir dari para penggemar dan pemerhati sepak bola tanah air, yang berharap Asnawi bisa mencuri perhatian dunia saat menghadapi Manchester United dalam laga yang sangat dinantikan ini. Jai Idzes, bek tengah timnas Indonesia yang kini bermain di Serie A bersama Venezia, menjadi sorotan besar menjelang bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun ini tampil konsisten sepanjang musim dan berhasil memikat perhatian klub-klub besar Italia. Salah satunya adalah Inter Milan, yang dikabarkan serius memburu jasa Idzes sebagai bagian dari rencana permajaan lini pertahanan mereka. Kabar ketertarikan Inter Milan terhadap Idzes bukan tanpa dasar. Menurut laporan dari sejumlah media Italia, termasuk jurnalis terpercaya Nicolo Schira, klub berjuluk Nerazzurri tersebut telah beberapa kali mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung penampilan sang pemain. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan Inter bukan sekadar rumor belaka, melainkan langkah yang cukup konkret. Selain Inter, beberapa klub Serie A lainnya seperti Bologna, Torino, hingga AC Milan juga dikaitkan dengan sang pemain. Bahkan, di bursa transfer musim dingin lalu, Idzes sempat dihubungkan dengan Juventus,
yang saat itu tengah berburu bek tengah. Minat dari berbagai klub top Italia ini menjadi bukti kualitas dan potensi besar yang dimiliki oleh Jay Itzes. Situasi lini belakang Inter Milan turut memperkuat kemungkinan transfer ini. Bek senior seperti Francesco Acerbichini telah memasuki usia senja, sementara Stefan De Vrij belum memperpanjang kontraknya. Oleh karena itu, mencari bek muda dengan kualitas tinggi seperti Itzes menjadi langkah logis bagi Inter untuk memperkuat skuad mereka untuk musim mendatang. Yang menarik, di tengah panasnya rumor ini, Direktur Olahraga Venezia, Filippo Antonelli, justru menyampaikan ucapan terima kasih kepada Inter Milan. Ucapan ini disampaikan dalam konteks hubungan baik kedua klub, khususnya terkait peminjaman Ionut Radu, kiper milik Inter yang menjadi andalan Venezia sejak didatangkan pada Januari lalu. Radu tampil dalam 12 laga dan mencatatkan 4 clean sheet, berperan penting bersama Itzes di lini pertahanan Venezia. Antonelli menyebut bahwa Inter bersikap sangat terbuka saat Venezia meminta Radu. Ia menyatakan rasa terima kasihnya karena Inter langsung merespons positif permintaan tersebut. Radu sendiri dianggap sebagai kesempatan emas yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Venezia, khususnya dalam menjaga kestabilan lini belakang selama paruh kedua musim. Selain Radu, Venezia juga sebelumnya meminjam Filip Stankovic, kiper muda Inter lainnya. Meski posisinya kemudian digeser oleh Radu, Stankovic tetap mendapat pujian dari Antonelli. Venezia bahkan sudah berniat untuk menebus Stankovic secara permanen di musim panas nanti. Hal ini menegaskan bahwa hubungan Venezia dan Inter Milan sangat erat, dan membuka pintu untuk transfer lain, termasuk kemungkinan transfer Jay Itzes. Antonelli juga mengisyaratkan bahwa Stankovic, meski akan dipermanenkan, belum tentu bertahan di Venezia musim depan. Jika ada klub lain yang berminat dan menawarkan harga yang sesuai, maka penjualan bisa saja terjadi. Ini mencerminkan strategi fleksibel Venezia dalam mengelola aset pemain mereka, termasuk potensi melepas Jay Itzes jika tawaran besar datang. Isyarat seperti ini menambah spekulasi bahwa Venezia juga terbuka untuk melepas Itzes, terutama jika Inter Milan datang dengan penawaran yang menarik. Dengan relasi baik yang telah terjalin antara dua klub, serta kebutuhan mendesak Inter akan bek muda berkualitas, peluang ini tampaknya cukup realistis untuk terrealisasi pada musim panas mendatang. Di sisi lain, performa Jay Itzes bersama Venezia tidak hanya mencuri perhatian klub-klub besar, tetapi juga mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola Eropa. Sebagai kapten timnas Indonesia, keberhasilan Itzes bermain di Liga Top Eropa menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait rencana besar untuk timnas Indonesia pada September 2025. Di tengah persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menyusun agenda laga uji coba internasional. Agenda ini disusun dengan tujuan memperkuat posisi timnas di peringkat FIFA sekaligus mengasah kesiapan menghadapi lawan-lawan tangguh di fase selanjutnya. Dalam konferensi pers yang berlangsung baru-baru ini, Erick menyampaikan bahwa September merupakan slot kosong dalam kalender FIFA. Oleh karena itu, penting untuk mengisi waktu dengan pertandingan persahabatan berkualitas. Erick menyebut negara-negara dari kawasan Timur Tengah menjadi prioritas utama karena mayoritas calon lawan Indonesia pada babak selanjutnya berasal dari kawasan tersebut. Dua negara yang disebut telah memberikan respons positif adalah Lebanon dan Kuwait. Kedua tim ini dianggap cocok secara teknis, serta memiliki gaya bermain yang menantang untuk menguji kekuatan Garuda. Selain faktor teknis, pemilihan lawan ini juga mempertimbangkan nilai koefisien peringkat FIFA agar tidak merugikan Indonesia secara hitung-hitungan poin. Namun yang paling menarik perhatian publik adalah pernyataan Erick mengenai kemungkinan laga uji coba melawan Malaysia. Negara tetangga tersebut disebut sebagai opsi yang sangat menarik, baik dari sisi emosional maupun sejarah persaingan klasik di antara kedua negara. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Tes nyali bersama, ujar Erick sambil tersenyum. Rivalitas Indonesia dan Malaysia memang selalu menyedot perhatian publik Asia Tenggara. Setiap pertemuan antara kedua negara dipenuhi tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Menghadirkan laga persahabatan melawan Malaysia di tengah persiapan menuju Piala Dunia tentu menjadi daya tarik besar bagi para supporter dan media. Meski demikian, Erick juga bersikap realistis. Ia menyatakan bahwa PSSI tidak akan memaksakan jika Malaysia belum bersedia. Kalau mereka tidak bersedia, tidak apa-apa, mungkin lain waktu, katanya. Ini menunjukkan bahwa PSSI membuka berbagai opsi dan tidak ingin memaksakan agenda uji coba yang tidak direspon dengan antusias oleh calon lawan. Selain Malaysia dan negara Timur Tengah, PSSI ternyata juga mendapat tawaran dari Rusia untuk menggelar laga uji coba. Namun, rencana tersebut harus ditunda karena benturan jadwal dengan agenda timnas maupun kalender kompetisi domestik. Meskipun demikian, peluang untuk menghadapi Rusia masih terbuka di tahun depan. Semua laga uji coba direncanakan digelar di Indonesia.
Keputusan ini diambil agar timnas Indonesia bisa bermain di depan pendukung sendiri, sekaligus memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah dalam hal atmosfer dan dukungan moral. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan antara timnas dan para pendukung setianya. Yang tak kalah penting, PSSI menargetkan agar semua pemain, baik pemain inti maupun pelapis, mendapatkan menit bermain yang cukup selama laga-laga uji coba tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebugaran, menghindari risiko cedera, serta memberi kesempatan kepada pemain cadangan agar siap tampil jika dibutuhkan di laga-laga penting. Dengan makin padatnya jadwal kompetisi baik domestik maupun internasional, rotasi pemain menjadi salah satu kunci sukses timnas ke depan. Oleh karena itu, laga uji coba di FIFA Matchday ini akan dimaksimalkan tidak hanya sebagai ajang pengumpulan poin, tapi juga sebagai sarana evaluasi kekuatan skuad secara menyeluruh. PSSI mengambil langkah berani demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa tim U17 akan diberi kesempatan berkompetisi di Elite Pro Academy untuk menambah jam terbang. Langkah ini bukan hanya reaktif atas kekalahan telak dari Korea Utara, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang pembinaan usia muda. Kekalahan 0-6 dari Korea Utara dalam Piala Asia U17 2025 menjadi titik balik penting dalam evaluasi PSSI. Erick menilai bahwa tim muda Indonesia perlu lebih banyak bermain di level yang kompetitif agar mampu mengembangkan kekuatan fisik dan mental mereka secara signifikan. Melalui EPA, timnas U17 akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tua dan lebih matang secara fisik. EPA sendiri merupakan kompetisi elit usia muda di Indonesia, yang biasanya diikuti oleh tim U18 hingga U20 dari berbagai klub Liga 1. Dengan masuknya timnas U17 ke dalam kompetisi ini, mereka akan bermain dalam 17-20 pertandingan sepanjang musim. Ini adalah jam terbang berharga yang tidak bisa didapatkan hanya dari pemusatan latihan atau turnamen jangka pendek. Menurut Erick, keputusan ini telah disepakati bersama antara Badan Tim Nasional dan operator Liga Indonesia. Proses diskusi telah dilakukan dan semua pihak memahami pentingnya keberlanjutan dalam sistem pembinaan. Kita sudah sepakati, bahkan Badan Tim Nasional sudah duduk bersama pihak Liga, ujar Erick di FIFA Arena Ciputat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membentuk pemain muda yang tangguh, siap menghadapi tekanan pertandingan, dan mampu mengimbangi fisik lawan dari level internasional. Erick menyoroti contoh negara seperti Uzbekistan yang kini melesat dalam sepak bola Asia berkat investasi serius di usia muda. Kita juga harus begitu, kalau tidak, kita akan ketinggalan lagi, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa ini bukan soal hasil jangka pendek semata, melainkan pondasi penting untuk masa depan. Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada bakat semata tanpa sistem kompetisi dan pelatihan yang mendukung. Tanpa itu, talenta-talenta muda tidak akan berkembang secara maksimal. Erick juga menekankan pentingnya sinergi antara PSSI, klub, dan operator liga dalam menciptakan ekosistem pembinaan yang berkelanjutan. Kompetisi adalah laboratorium terbaik bagi pemain muda untuk belajar. Dalam atmosfer pertandingan nyata, para pemain akan belajar soal strategi, ketangguhan mental, serta kerja sama tim dalam tekanan tinggi. Langkah ini pun dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang. PSSI ingin agar pemain muda terbiasa bermain secara reguler dalam kompetisi yang terstruktur, bukan sekadar mengandalkan uji coba sporadis. Jika ini dijalankan konsisten, maka kedepannya Indonesia bisa memiliki tim senior yang kuat dan siap bersaing di level Asia maupun dunia. Tidak kalah penting, EPA juga bisa menjadi sarana scouting bagi klub-klub profesional untuk melihat potensi pemain-pemain muda dari timnas. Dari sini, bakat-bakat terbaik bisa dipromosikan ke tim senior lebih cepat dan terarah. Ini akan mempercepat regenerasi pemain nasional di masa depan. Dengan seluruh agenda tersebut, langkah PSSI ini diharapkan bukan sekadar solusi sesaat, tapi titik awal dari perubahan sistematis dalam pembinaan sepak bola Indonesia. Melalui partisipasi timnas U17 di EPA, diharapkan lahir generasi pemain yang lebih siap, tangguh, dan kompetitif di panggung internasional. PSSI akhirnya buka suara soal belum bergabungnya Mauro Zylstra ke timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap bahwa proses administrasi sang pemain belum bisa dilanjutkan karena masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan. Meskipun begitu, Mauro tetap masuk dalam radar PSSI sebagai pemain potensial yang layak memperkuat timnas di masa mendatang. Situasi ini membuat publik harus bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai naturalisasi Mauro. Ketertarikan PSSI pada Mauro cukup jelas, apalagi sektor lini depan timnas saat ini masih bergantung pada Ole Romeni. Sejumlah pemain lainnya belum menunjukkan konsistensi yang stabil, sehingga kehadiran Mauro bisa menambah opsi bagi pelatih. Selain itu, Mauro juga dinilai memiliki prospek jangka panjang karena usianya yang masih muda dan potensi karir yang menjanjikan. Meski belum resmi bergabung, langkah-langkah awal tetap dijalankan dengan harapan proses bisa segera berlanjut.
Arya menjelaskan bahwa semua pihak perlu bersabar karena PSSI tengah merancang strategi khusus terkait Mauro. Ia menyebut bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan dan harus melewati prosedur yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa PSSI memang serius, namun tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Sementara itu, belum ada pemain keturunan lain yang sedang diproses untuk timnas senior, menunjukkan bahwa fokus utama saat ini adalah pada pemain yang sudah tersedia. Pelatih Patrick Kluivert juga memilih untuk memaksimalkan pemain yang ada, mengingat dirinya baru memimpin 2 pertandingan. Ia perlu waktu memahami karakter dan kemampuan skuad yang sudah ada sebelum menambah wajah baru. Selain itu, jadwal timnas cukup padat karena TC bulan Mei akan segera dimulai untuk menghadapi Cina dan Jepang. Dengan performa yang cukup baik saat menghadapi Australia dan Bahrain, Kluivert menilai belum perlu menambah pemain baru dalam waktu dekat. Tom Hai kembali menyita perhatian publik sepak bola Indonesia setelah memberikan isyarat kuat soal kemungkinan bermain di Liga 1. Kontraknya bersama Almere City akan berakhir pada 30 Juni 2025, dan masa depannya di Eredivisie tengah diragukan seiring potensi degradasi klubnya. Dalam berbagai wawancara dan siniar pribadinya, Hai menyebut dirinya tertarik dengan atmosfer rivalitas di Liga 1. Komentar ini tentu menimbulkan spekulasi besar. Apakah Tom Hai akan benar-benar tinggalkan Belanda dan bermain di Indonesia? Alasan Hai mempertimbangkan Liga 1 juga berkaitan dengan situasi Almere City yang sedang terancam turun kasta. Media Belanda NOS menyebut bahwa ia dan beberapa pemain lainnya berusaha tampil sebaik mungkin di akhir musim untuk menarik perhatian klub-klub Eredivisie lain. Namun, Tom Hai tidak menutup kemungkinan bermain di luar Belanda, termasuk di Liga 1 Indonesia. Dalam siniar The Highway, ia menyebut derby Persija versus Persib sebagai salah satu pertandingan yang ingin ia rasakan langsung. Tak hanya itu, Hai juga menaruh minat besar terhadap rivalitas klasik di Asia Tenggara, terutama duel antara Indonesia dan Malaysia. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai derby sesungguhnya dalam konteks timnas. Sayangnya, ia belum pernah merasakan laga tersebut karena pertemuan terakhir Indonesia versus Malaysia terjadi pada Piala AFF 2020, sebelum Hai bergabung. Namun peluang itu terbuka lebar dalam waktu dekat, karena beredar kabar bahwa Indonesia akan menghadapi Malaysia dan Lebanon dalam turnamen segitiga FIFA Matchday pada September 2025. Jika benar, Hai bisa mewujudkan impian bermain di laga penuh tensi tersebut. Dengan masa depannya yang masih belum pasti, Tom Hai tampaknya membuka semua opsi, termasuk merapat ke klub besar tanah air. Ia menyebut Persija dan Persib sebagai klub yang menarik, dan tampaknya cukup serius mempertimbangkan Liga 1 sebagai destinasi berikutnya. Timnas Indonesia memutuskan menggelar training camp di Bali sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Keputusan ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa pemain-pemain timnas kini memiliki waktu persiapan lebih panjang. Hal ini terjadi karena sebagian besar kompetisi akan selesai pada bulan Mei, memungkinkan pemain dipanggil lebih awal untuk bergabung. Bali dipilih karena dianggap memiliki fasilitas lengkap yang mendukung pengondisian fisik dan mental para pemain. Arya menjelaskan bahwa pemilihan Bali juga mempertimbangkan suasana yang kondusif untuk menjaga fokus pemain. Dengan liburnya sebagian besar pemain, pelatih Patrick Kluivert memiliki peluang untuk memulai TC lebih cepat dibanding sebelumnya. Latihan intensif ini diharapkan bisa memaksimalkan performa saat menghadapi 2 lawan tangguh dari Asia Timur. Suasana Bali yang tenang dan fasilitas modern menjadi pertimbangan utama agar pemain bisa menyiapkan diri dengan maksimal. Sementara itu, muncul pertanyaan publik soal mengapa TC tidak dilakukan di ibu kota negara yang telah memiliki fasilitas baru. Arya meluruskan bahwa fasilitas di IKN diperuntukkan bagi timnas kelompok umur dan timnas putri. Ia menegaskan bahwa timnas senior memiliki kebutuhan dan standar berbeda, termasuk soal kualitas akomodasi yang harus setara hotel berbintang. Menurutnya, penginapan di IKN masih berupa mes yang belum sesuai dengan kebutuhan tim utama. PSSI juga menargetkan TC di Bali bisa dimulai pada 26 Mei, sehari setelah Liga 1 berakhir. Dengan jadwal yang tepat ini, para pemain bisa masuk masa libur dan langsung difokuskan untuk TC. Arya menyebut pemain-pemain yang telah libur akan segera dipanggil untuk berkumpul lebih awal. Harapannya, tim bisa memiliki waktu adaptasi dan latihan yang cukup sebelum bertanding. TC ini menjadi bagian penting dari persiapan jangka pendek timnas senior yang kini berada dalam sorotan tinggi publik sepak bola. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini buka suara kepada media Korea Selatan tentang harapannya terhadap masa depan skuad Garuda. Dalam wawancaranya, ia ditanya tentang seberapa jauh timnas Indonesia bisa melangkah. Shin menjawab dengan keyakinan bahwa timnas memiliki potensi besar untuk mencapai posisi keempat di level Asia. Keyakinan ini muncul dari pengalaman pribadinya saat menangani timnas selama beberapa tahun terakhir.
Sin menyatakan bahwa fondasi yang ia bangun selama menjabat cukup kokoh dan bisa menjadi dasar yang kuat untuk masa depan. Menurutnya, kualitas pemain Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai banyak pemain muda yang berkembang pesat selama masa kepelatihannya, baik di tim U20 maupun senior. Bahkan, beberapa di antaranya kini tampil reguler di luar negeri, memperlihatkan bahwa talenta Indonesia mulai mendapat pengakuan internasional. Keyakinan Sin juga didasari pada perubahan besar dalam sistem pembinaan pemain selama ia bekerja bersama PSSI. Ia menggarisbawahi pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam melatih tim. Ia percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Dalam pandangannya, meraih posisi 4 besar di Asia bukanlah target yang mustahil, meski membutuhkan waktu dan kesabaran. Pernyataan ini menjadi sorotan karena datang dari sosok yang berperan langsung dalam transformasi besar timnas Indonesia. Sintayong mengaku optimis, terutama karena banyak pemain yang kini sudah memiliki pengalaman internasional. Ia berharap fondasi yang telah ia bangun bisa diteruskan oleh pelatih berikutnya dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi Sin, posisi 4 besar Asia sudah menjadi target realistis yang patut diperjuangkan. Indonesia resmi ikut dalam proses bidding untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menegaskan bahwa pihaknya akan mencoba peruntungan meskipun tidak terlalu mempublikasikan langkah tersebut secara besar-besaran. PSSI mengambil sikap tenang dan tidak ingin terlalu heboh sebelum ada kejelasan resmi dari AFC terkait mekanisme penunjukan tuan rumah. Arya menyebut bahwa batas waktu pengajuan masih ada, dan Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Putaran keempat kualifikasi akan digelar pada Oktober 2025, dengan sistem baru dari AFC yang mengharuskan 6 tim tersisa dibagi dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim dan semua pertandingan akan digelar di satu venue terpusat. Model ini berbeda dari sebelumnya, di mana AFC biasanya menunjuk tuan rumah netral. Kini, AFC meminta negara peserta di putaran keempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah melalui mekanisme bidding. Indonesia melihat peluang ini sebagai kesempatan besar, meski pesaing dari Timur Tengah dan Cina terbilang cukup kuat. Cina sendiri sudah lebih dulu bergerak cepat, bahkan beberapa kotanya telah menawarkan diri untuk menggelar pertandingan. Uni Emirat Arab dan Irak disebut-sebut menjadi kandidat kuat karena saat ini menempati posisi 2 teratas di putaran ketiga, yang secara regulasi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi tuan rumah. Namun, Indonesia tetap optimis dan melihat partisipasi dalam bidding ini sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan eksistensi di pentas internasional. Meski belum pasti, Indonesia ingin menunjukkan kesiapan dan ambisi menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Asia. PSSI menyadari bahwa perjuangan timnas Indonesia masih panjang, terlebih saat ini skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara putaran ketiga. Kondisi timnas Cina saat ini sedang berada dalam situasi krisis, terutama di posisi penjaga gawang. Media kenamaan asal Cina Sohu mengungkapkan bahwa 3 kiper utama mereka mengalami masalah serius secara bersamaan. Wang Dalei, kapten sekaligus andalan utama, tampil buruk dan jauh dari performa terbaiknya. Sementara itu Yan Junling kiper senior lainnya, mengalami cedera saat membela Shanghai Haigang. Situasi semakin memburuk dengan cederanya kiper muda Han Jiaqi, yang sebelumnya dijagokan menjadi masa depan tim. Akibatnya, hanya tersisa satu nama, Liu Dianzuo, yang dipilih bukan karena keunggulan, tapi karena tidak ada opsi lain. Kondisi darurat ini langsung memicu kepanikan di kalangan pelatih dan pendukung timnas Cina. Netizen pun mulai pesimis, bahkan ada yang menyebut mimpi lolos ke Piala Dunia sebagai fantasi belaka. Dengan guncangnya mental dan kebugaran pemain utama mereka, performa tim diprediksi akan menurun tajam saat menghadapi laga-laga penting di putaran kualifikasi. Ketimpangan ini bisa jadi peluang emas bagi timnas Indonesia yang kini justru tengah dalam performa terbaik. Dengan solidnya permainan Garuda, publik tanah air mulai berani berharap pada pencapaian historis. Timnas Indonesia saat ini dipimpin oleh pelatih anyar Patrick Kluivert dan diperkuat pemain naturalisasi elit seperti Tom Hai, Jai Itzes, serta Ole Romeni. Gaya bermain mereka semakin rapi dan tajam, terutama dalam transisi menyerang dan penguasaan bola. Dalam skema ini, menghadapi Cina yang tengah limbung akan menjadi momen krusial yang wajib dimaksimalkan. Apalagi Bahrain juga menunjukkan penurunan performa, sehingga celah menuju putaran ketiga dan bahkan ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar bagi skuad Merah Putih. Momentum seperti ini jarang datang 2 kali. Lawan-lawan utama sedang melemah, sementara Indonesia tengah naik daun. I know you told your friend you're not okay.
Publik dan media Cina kini tengah dirasuki optimisme tinggi menjelang 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski saat ini menempati posisi terbawah di grup C, mereka yakin timnas Cina masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat. Harapan itu didasarkan pada prediksi bahwa mereka bisa menumbangkan Indonesia dan mencuri poin dari Bahrain di laga pamungkas. Cina bersiap habis-habisan, karena mereka sadar betul bahwa hasil 2 pertandingan ini adalah hidup dan mati. Grup C memang menjadi salah satu grup paling kompetitif di zona Asia. Tergabung bersama raksasa seperti Jepang dan Australia, serta tim penuh semangat seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain, setiap poin sangat berharga. Jepang telah mengunci tiket ke babak selanjutnya dengan dominasi total, mengumpulkan 20 poin dari 8 laga tanpa kekalahan. Persaingan justru memanas di posisi kedua hingga kelima, karena hanya ada selisih tipis di antara keempat tim tersebut. Australia berada di posisi kedua dengan 13 poin, disusul Arab Saudi dengan 10 poin. Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina dan Bahrain sama-sama memiliki 6 poin. Meski begitu, posisi juru kunci yang disandang Cina bukan karena jumlah kemenangan yang lebih sedikit, melainkan karena kalah selisih gol dari Bahrain. Ini menjadi pemicu bagi media Cina untuk terus memompa semangat dan ekspektasi terhadap tim mereka. Media ternama Cina menyebut laga melawan Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang sebagai pertandingan paling menentukan. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa timnas Cina harus menang jika ingin menjaga asa. Jika kalah, maka pupuslah sudah harapan mereka melaju ke fase selanjutnya. Mereka juga menyebut akan sangat memalukan jika semua persiapan matang tak membuahkan kemenangan atas Indonesia. Cina terlihat sangat serius menghadapi laga melawan timnas Garuda. Tim logistik mereka sudah lebih dulu tiba di Jakarta untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Hotel bintang 5 dan fasilitas latihan terbaik telah disiapkan untuk menunjang performa para pemain. Tim dijadwalkan mendarat pada 2 Juni, 3 hari sebelum pertandingan penting tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa Cina tidak ingin ada celah dalam persiapan mereka. Yang menarik, media Cina tidak hanya menargetkan kemenangan atas Indonesia. Mereka bahkan dengan percaya diri menuliskan bahwa Indonesia pasti akan kalah dari Jepang di laga terakhir. Keyakinan ini disampaikan secara gamblang oleh 163.com yang menilai Jepang terlalu kuat untuk ditandingi Indonesia. Menurut mereka, jika Indonesia kalah dari Cina, maka tim Garuda hanya akan finish dengan 9 poin karena kekalahan pasti dari Jepang. Sebaliknya, jika Cina bisa menang melawan Indonesia dan setidaknya menahan imbang Bahrain, maka mereka akan mengoleksi 10 poin. Itu cukup untuk mengungguli Indonesia dan Bahrain di klasemen akhir. Media Cina tampaknya sudah menghitung semua kemungkinan dan hanya tinggal menunggu tim mereka menjalankannya di lapangan. Mereka menggambarkan skenario ini seakan-akan peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Pertandingan kontra Indonesia dianggap sebagai kunci utama dari semua strategi ini. Oleh karena itu, media dan publik Cina terus menyoroti kesiapan tim, mengkritisi segala kemungkinan, dan menekan agar hasil maksimal diraih. Tak heran jika ada tekanan besar di pundak pelatih Branko Ivankovic dan para pemain. Namun, tekanan ini bisa menjadi bahan bakar semangat atau malah menjadi beban berat jika ekspektasi terlalu tinggi. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Cina juga tidak kalah penting. Ini menjadi peluang terbaik untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya sebelum menghadapi Jepang yang secara kualitas jauh di atas kertas.